Hari ini kita akan renungkan kitab 1 Samuel pasal 18, teksnya ayat 17 sampai 30, dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 17 sampai 21. Saul ingin memberikan anaknya Mikal kepada Daud, supaya ia menjadi jerat bagi Daud. Paragraf yang kedua ayat 22 sampai 25. Saul memohon kepada Daud akan membawa 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja untuk pernikahan. Paragraf yang ketiga ayat 26 sampai 30. Daud menjadi menantu bagi Saul, tetapi Saul semakin takut kepada Daud dan menjadi musuh Daud seumur hidup. Kesimpulannya, Saul berkata kepada Daud akan memberi anaknya perempuan supaya Daud maju untuk berperang orang Filistin dan dipukul oleh tangan mereka. Saul ingin bawa anak perempuannya menjadi jerat bagi Daud, sehingga dia berkata kepada Daud akan memberikan anaknya Mikal kepada Daud dan memohon akan membawa 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja untuk pernikahan. Daud bersiap itu dan menjadi menantu bagi Saul. Saul mengerti dan tahu bahwa Tuhan menyertai Daud dan seluruh orang Israel mengasihi Daud, sehingga Saul semakin takut kepada Daud dan menjadi musuh Daud seumur hidup. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Tuhan menyertai Daud dan seluruh orang Israel mengasihi Daud. Kedua, Tuhan merencanakan segala hal supaya melaksanakan kehendaknya. Itu di dalam kehidupan Saul, kehidupan Daud sudah dijelaskan. Ajaran tentang manusianya, pertama, Saul berkata kepada Daud akan memberi anaknya perempuan supaya Daud maju untuk berperang orang Filistin dan dipukul oleh tangan mereka. Setelah anak perempuan tertua menikah dengan orang lain, Saul lagi berkata akan memberi anaknya perempuan Mikal dan memohon akan membawa 100 kulit katan orang Filistin untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Kedua, Daud menerima pesan Saul dan bersiap 100 kulit katan orang Filistin dan menjadi menantu bagi Saul. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil daripada pegawai Saul yang lain, sehingga namanya sangat masyhur. Tetapi Saul makin takut kepada Daud. Kemudian aplikasi hari ini. Pertama, jangan membuat jerat untuk menjatuhkan siapapun, orang atau rencana atau barang apapun. Jangan membuat jerat bagi orang lain. Kedua, menghargai orang yang Tuhan menyertai dan menjadi teman dengan mereka. Janganlah memusuhinya, janganlah melawan mereka. Harus berteman dengan mereka. Ketiga, usaha akan berhasil dalam penyertaan Tuhan. Daripada siapapun, kita pasti akan berhasil lebih baik di dalam penyertaan Tuhan. Akhirnya praktek hari ini, janganlah melawan dan memusuhi orang yang Tuhan menyertai, melainkan usaha akan menjadi orang yang Tuhan menyertainya dengan melakukan dalam bimbingannya dan dengan melakukan keadilannya. Inilah kehidupan orang percaya, inilah kewajiban bagi semua hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.